Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nusalli wa nusallimu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin al-mujahidin wa ba'd. Pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV Channel yang berbahagia rahimakumullah. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melapaskan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa ala kulli hal. Pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV Channel, maudhu kajian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang pengertian puasa. Para ulama banyak memberikan pengertian puasa. Begitu juga para fuqaha. Tetapi sebelum kita membahas tentang pengertian puasa, kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum atau asyam. Di dalam Al-Quranul Karim, menurut Fuad Abdul Baqi dalam kitab Mu'jam Mufaras li Alfazil Quran, mengatakan bahwa kata asyam itu ada 8 kali. Sedangkan kata as-saum hanya sekali. Contoh bahwa siam itu 8 kali, salah satunya surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sedangkan kata as-saum dapat kita baca dalam surah Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sauma. Jamaah pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV Channel, dalam kesempatan kali ini juga kita akan coba membahas tentang pengertian yang disebut dengan ta'rif atau istilah atau terminologi. Kita kutip dalam 2 kitab, kitab klasik dan kitab kontemporer. Kitab klasik kita akan coba mengutip pendapat dari Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah. Sedangkan dalam kitab kontemporer kita akan mengutip pendapat dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV Channel, menurut Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah,
Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah dalam kitab Al-Fiqh alal Mazahib al-Arba'ah, ini karang oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Mujalladul Awal, jilid yang pertama, Sofha, halaman 436. As-saum atau asyam menurut bahasa al-imsaku anisyai, yaitu menahan diri dari sesuatu. Artinya, kalau seandainya seseorang itu akan keluar dari rumah, kemudian dia tak jadi keluar dari rumah, itu disebut dengan puasa atau asyam atau asom. Menurut syar'i, menurut istilah, menurut terminologi, yang dikatakan puasa itu adalah al-imsaku anil mufattirati yauman kamilah min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurbi syamsi bisyurut. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa satu hari penuh, dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari dengan beberapa syarat tertentu. Pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV Channel, takrif ini disepakati oleh seluruh ulama Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Tetapi Hanafiyah dan berbeda, karena mereka mengatakan bahwa tidak ada niat. Tidak ada niat. Tetapi Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan ada niat dalam takrif itu. Kenapa Hanafiyah dan tidak memasukkan niat dalam takrif ini? Karena niat itu bukan rukun. Itu hanya syarat. Ini alasan Hanafiyah dan Hanabilah tidak memasukkan niat. Tetapi semua ulama, baik Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah, mewajibkan untuk berniat. Karena apabila tidak berniat maka tidak sah. Kapankah niat itu dilaksanakan? Min ghurubis syams, ketika tenggelamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Itulah niat yang dilakukan pada puasa Ramadan, puasa yang difardukan. Seandainya pemirsa Islamic Center MUI Binjai tidak dipasang niat dari sejak tenggelamnya matahari sampai sebelumnya
maka puasa yang dilaksanakannya itu tidak sah. Dalam hal ini ada satu hadis yang disahihkan oleh Daruqutni dari Aisyah bahwa Rasul mengatakan malam yubitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak bermalam, tidak berniat sebelum terbitnya fajar, maka tidaklah dikatakan ia berpuasa. Di dalam hadis yang bersumber dari Hafsah Ummul Mukminin, hadis ini riwayat dari An-Nasa'i dan ia sahihkan. Tidak mempergunakan tulu, tapi malam yubitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbitnya, sebelum fajar, maka tidaklah dikatakan puasa. Pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV channel yang berbahagia. Ada satu dalil dari Daruqutni yang lainnya, la siyama liman lam yufridhu minal lail. Tidaklah dikatakan puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa semenjak malam. Kemudian yang kedua adalah ulama kontemporer, yaitu Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu. As-sawmu lughatan, puasa menurut bahasa atau etimologi, al-imsaku wal kafu anisyai, menahan dan mencegah dari sesuatu. Qala, ada yang mengatakan soma anil kalam, ia menahan dari ucapan-ucapan. Seperti di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 26, inni nazartu lirrahmani saumah, sesungguhnya aku bernazar bagi Rahman untuk tidak berbicara. Pemirsa, menurut terminologi atau menurut syarak, yang dikatakan puasa itu adalah al-imsaku naharon anil mufattirati binatin min ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ini bisa kita baca di dalam Al-Fiqh Islam wa Adilatuhu juz 3 halaman 1616. Menahan diri pada siang hari dari hal yang membatalkan dengan niat dari yang berpuasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV channel, kalau kita memperhatikan pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer bahwa puasa itu sejatinya tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tidak hanya menahan syahwat perut dan juga syahwat seks, tetapi juga menahan diri dari segala hal yang membatalkan, begitu juga perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan juga harus dihindari di saat sedang melakukan ibadah puasa. Demikian kajian tentang ta'rif berpuasa menurut ulama klasik dan ulama kontemporer. Mudah-mudahan dengan pahamnya kita tentang puasa berdasarkan etimologi dan terminologi, maka kita akan bisa lebih khusyuk
ketika melaksanakan ibadah puasa dan bisa menjadikan puasa itu puasa yang terbaik. Demikian, kepada Allah saya mohon ampun, kepada seluruh permisa saya ucapkan banyak terima kasih, dan semoga Allah memberikan nilai puasa yang terbaik. Allahumma la taj'alu akhira ahdi min syiyamina iyyahu fa in ja'altahu faj'alna marhuma wa la taj'al mahruma. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.